Dapatkan tips seputar rumah tangga di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi tayangan baru. Shalom, selamat malam, bertemu lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Dian Pangdaheng dan juga partner saya Debbie Elensiaan. Gimana kabarnya Kak Dian? Puji sehat? Tuhan ya, kita bisa bertemu lagi di rumah Uncle Leo ya. Dan Aunty Fitri. Kita di rumahnya kembali ya. Sementara kita akan membahas topik yang sangat menarik ya pada saat hari ini. Lebih tepatnya membahas masih dengan topik yang sama ya. Minggu lalu yaitu masalah berpacaran. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena biasanya kita membahas masalah rumah tangga ya. Nah, ini kita membahas Dian tentang masalah pacaran dan bagaimana memilih pasangan hidup nih ya, pasangan supaya hidup yang salah ya. Ya, benar sekali. Jadi ini juga termasuk salah satu permintaan ya pemirsa kita untuk membahas ini dan membahas tuntas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Orang-orang muda tentunya ya. Benar sekali. Jadi kita tidak lupa mengingatkan apa ini Dian kepada para pemirsa. Kepada pemirsa supaya jika ada pertanyaan bisa langsung kirimkan di live komentar Facebook ataupun di YouTube, ataupun bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia. Yes. Nah, seperti biasa sebelum kita akan memasuki materi kita membacakan membacakan ayat inti kita. Yang sudah dipilih oleh narasumber. Yes. Nah, ayat inti kita buka dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Baik, Dian silakan untuk berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertamu kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami saat ini. Bertemu lagi dalam program Obsesi Hati. Tuhan berkati materi yang akan disampaikan oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf ya Tuhan. Biarlah materi ini akan menjadi wawasan dan pertimbangan untuk orang-orang muda dan juga orang-orang tua yang mempunyai anak-anak ya Tuhan. Berkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Berkati juga pemirsa yang menyaksikan, biarlah berkat yang sama Engkau berikan kepada pemirsa sekalian. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami itu banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur, amin. Amin. Baik, kita langsung saja panggilkan ya narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Shalom. Shalom. Selamat malam. Dan Debbie. Dian kabarnya, Pendeta? Selamat pagi dari North Carolina dan selamat malam untuk seluruh pemirsa di Indonesia. Semangat pagi, terlihat cerah sekali di sana ya, Pak Seperti Pendeta biasa ya. Oh, puji Tuhan. Soalnya bahas tentang masalah orang muda, kita harus jadi seperti orang muda. Yes, benar sekali. Jadi harus kembali muda lagi ya Pendeta ya. Baik, kita akan judulnya adalah kelanjutan daripada pembahasan yang lalu. Kita bahas tentang 10 hukum berpacaran ya. Kemudian sekarang banyak pertanyaan. Nah, inilah yang kita akan jawab bersama-sama. Jadi itulah sebabnya kita bahas masalah berpacaran. Ayat intinya yang kita juga telah pelajari bersama-sama, Kejadian 2:24. So, itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ini ingatlah ada satu proses sebelum terjadi pernikahan ya. Harus dulu siap ya meninggalkan ayahnya nih. Jadi sudah harus siap secara mental, fisik dan juga keuangan semuanya. Kalau enggak masih hidup depend kepada orang tua, nah itu yang sering terjadi masalah. Baru
mereka bersatu dengan istrinya sehingga kedua menjadi satu daging. Jadi prosesnya itu ada, jangan satu daging dulu baru kembali ke hidup orang Banyak tua. orang yang demikian ya, dan Iya. kita sudah pernah bahas mengenai masalah itu tentang istilah kumpul kebo dan sebagainya. Ya. Sudah satu daging tetapi masih belum bersatu secara resmi. Ya. Jadi kalau begitu kita lihat dari sini, meninggalkan orang tua ya, kemudian bersatu, yaitu living kemudian cleaving ya. And Jadi become one. proses pacaran itu di mana? Yaitu sebelum bersatu. Artinya sebelum cleaving ya, sebelum menikah secara resmi, apakah itu catatan sipil ataupun juga pernikahan gereja dan sebagainya. Sebelum itulah masa disebut masa berpacaran ya, dan baru bisa mendapatkan kita sebut satu daging. Nah, itulah sebabnya kita membahas tentang 10 hukum berpacaran. Ya, apa saja itu? Kita ulangi sedikit sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak. Ya. Kalau tidak mudah dan menyenangkan kan sudah pacaran berkelahi aja. Kalau nggak menyenangkan pacaran kan harus waktu yang menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan putuskan aja. Ngapain mesti habis waktu dengan orang berkelahi terus sepanjang umur hidupnya. Ingat, definisi daripada kasih merasa senang bersama-sama walaupun tanpa skin communication ya. Cerita dan sebagainya, waktu berjalan cepat sekali, senang waktu bersama-sama. Tetapi kalau seandainya pacaran itu tidak menyenangkan, hanya bertengkar melulu, ya, maka hukum pertama adalah putuskan saja. Kemudian yang kedua, berpacaran hanya dengan orang yang Anda pertimbangkan untuk menikah. Ngapain kita buang-buang waktu sama orang yang kita rasa ini nggak cocok sama kita. Tapi kalau kita rasa ini ini memang bagus untuk saya nikahi ya. Disitulah Anda harus mempunyai waktu untuk berpacaran dengan mereka. Kalau nggak habis waktu aja, apalagi kita perempuan. Sudah, jangan. Waktu berlalu, usia makin tua. Kenapa harus buang-buang waktu? Jangan itu. Jadi perlu pertimbangan ini. Kemudian, bila pacar Anda menggunakan alkohol, narkotika, atau obat-obatan terlarang, putuskan saja. Ya. Sebab ini berarti akan menghadapi soal adiksi. Dan persoalan adiksi bukanlah suatu persoalan yang remeh. Persoalan adiksi itu susah. Kita akan selalu berusaha untuk menutupi. Enggak masuk kerja ya ini. Lagi sakit. Padahal bukan karena sakit. Karena dia layover daripada minum alkohol, udah mabuk-mabuk dan sebagainya. Jadi kita berusaha untuk selalu menutupi pasangan kita punya kelemahan-kelemahan. Dan akhirnya justru kita enable dia, kita membuat dia supaya lebih lagi bisa meminum alkohol, dan nanti kita habis di babak belur, dipukul, ditendang. Jadi bagus putus saja kalau ada pasangan yang mempunyai adiksi terhadap hal ini. Tapi apakah itu berarti bahwa orang yang pernah terlibat dalam narkotika itu tidak bisa menikah? Enggak. Bukan begitu. Kalau misalnya Anda dapatkan seorang itu mempunyai masalah ini, biarlah dia sembuh dulu. Masalahnya diatasi lebih dahulu, baru ambil keputusan untuk berpacaran. Jangan pernah berpacaran kalau memang sudah tahu bahwa dia itu memang mempunyai kelemahan itu. Pergi ke Alcohol Anonymous, itu bisa mengobati sampai dia sudah bersih, clean. Itu baru kita bisa mulai dengan berpacaran. Kemudian yang keempat hukumnya adalah bila pacar Anda seorang yang menggunakan kekerasan fisik, seks atau verbal, putuskan. Selalu remehkan Anda verbal abuse itu putuskan aja, karena tidak ada mujizat di dalam perkawinan. Kalau dia suka melecehkan Anda, sudah menghina Anda, suka memukul dan sebagainya, memaksa, itu akan terjadi juga dalam rumah tangga. Jangan pikir bahwa pemberkatan pendeta bisa menyebabkan dia berubah. No. Jadi kita harus ingat itu. Kalau ada masalah-masalah ini harus diselesaikan lebih dahulu sebelum berpacaran. Kemudian yang kelima, sebelum pacaran ketahui sampai berapa jauh kita akan. Kita sudah sebutkan mengenai 12 apa yang disebut langkah dari Desmond Morris 12 langkah keintiman, yaitu mata memandang ke tubuh, kemudian mata ke mata, suara ke suara, jadi bertelepon dan berbicara
tangan ke tangan, ya, tangan ke bahu, tangan ke pinggang, muka dengan muka atau tangan ke kepala, ya. Nah, yang keempat ini adalah langkah keintiman untuk suami istri. Ya, kalau ini dilakukan pada saat masih berpacaran, Anda sudah terlalu jauh. Terlalu jauh. Tangan ke tubuh, mulut ke dada, jama di bawah pinggang, dan hubungan seksual. Dan ingatlah, sekali apalagi wanita, sekali Anda sudah kehilangan virginity, maka itu sudah kehilangan semuanya. Sebab Anda akan menderita, Anda akan merasa sedih, Anda akan merasa menyesal, Anda merasa kotor diri Anda belum lagi penyakit-penyakit yang bisa timbul akibat itu. Perasaan bersalah itu bisa mengganggu rumah tangga Anda. Baik, kembali kepada pikirkan dalam hubungan itu, jangan sampai terlalu jauh. Maka untuk itu 4 yang terakhir haruslah untuk mereka yang sudah menikah. Kemudian kita teruskan kepada hukum yang ke-6. Ya. Kalau salah satu harus diselamatkan, diperbaiki atau dirubah, putuskan saja. Kenapa saya katakan gitu? Sebab nanti habis Anda punya energi. Harus robah sedikit harus diperbaiki terus loh. Mau kapan? Biarlah dia diperbaiki dengan apakah dengan counselor atau apa, tapi janganlah Anda yang harus perbaikinya. Sebab Anda perlu untuk banyak lagi aktivitas di rumah tangga, jaga anak, bekerja dan sebagainya. Itu akan mengambil energi Anda yang tidak akan pernah berhenti-berhentinya. Jadi harus diselamatkan, termasuk misalnya di dalam masalah keselamatan jiwa. Ya, kalau memang sudah tahu berbeda beragama, dan tidak percaya kepada Tuhan dan sebagainya, itu artinya harus diperbaiki. Ya, maka Anda harus pastikan bahwa ia sudah diselamatkan lebih dahulu sebelum memulai pacaran, atau diperbaiki seperti masalah narkoba, alkohol dan sebagainya, ataupun kekerasan, kecuali Anda sudah tahu bahwa dia itu sudah menunjukkan seorang buah-buah roh yang baik, maka Anda lebih bagus, artinya jangan memulai itu suatu hubungan. Kemudian yang ke-7, kalau salah satu cenderung untuk mengontrol, menguasai atau mengisolasikan Anda dari teman-teman atau keluarga Anda, putuskan aja. Ini akan keterusan sampai sudah kita married, terus mau kontrol, tidak boleh berkawan sama ini, tidak boleh lihat orang tua, tidak boleh ini. Jadi itu sifat controlling itu harus kita cegah, ya. Dan kalau umpamanya itu sudah ada di salah satu kita punya teman-teman yang Anda kira-kira senang untuk menjadi suami atau istri Anda, bagus, putuskan aja. Ya, sebab ini kebiasaan tidak akan pernah berhenti. Jadi ini adalah bahan, artinya permulaan daripada verbal abuse, itu permulaan daripada kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, yang akhirnya memang sifat untuk mengontrol itu ada. Baik, yang ke-8. Kalau Anda rasa sukar untuk berbicara atau untuk mengerti dengan dalam, atau kalau Anda dapatkan bahwa Anda berdua coba menghindarkan topik pembicaraan yang tidak menyenangkan dalam hubungan Anda berdua, putuskan saja. Berarti orang ini tidak bisa mempunyai komunikasi yang bagus dengan kita. Nah, ini satu perkara yang sangat penting sekali. Sebab masalah yang terbesar di dunia ini adalah masalah komunikasi. Jadi orang harus dapat berkomunikasi, menyampaikan isi hati, dan juga bisa untuk mendengar dan mengerti apa yang dikatakan dan sebagainya. Maka kalau tidak bisa berkomunikasi, maka dia bukanlah orang yang tepat untuk Anda. Nanti akan jadi susah. Apakah terus meneng-meneng wae, diam-diam aja, dan apa. Pokoknya nggak enak lah hubungan, kan kalau keluarga itu kan enak, bisa ngomong, bisa ngobrol, panjang dan sebagainya. Jadi ini. Terus kemudian kita lihat yang ke-9, kalau Anda adalah korban dari pelecehan seksual, jadi Anda sudah pernah menderita, Anda sudah pernah jadi victim, sudah menjadi korban atau percabulan atau perkosaan, dapatkan pertolongan lebih dahulu sebelum berpacaran secara serius, karena ini akan menghantui Anda. Jadi tidak akan bisa Anda merasa ada kepercayaan kepada pasangan Anda, sebab Anda merasa saya sudah pernah dileceh dulu, bagaimana? Apakah orang ini akan buat begitu? Jadi itu akan menghantui, dan itu akan tidak pernah meninggalkan Anda punya pikiran. Jadi pergi ke counselor,
ya, sampai bisa konselor itu memberikan kepada Anda kesembuhan ya, dengan pertolongan Tuhan. Dan Baru, termasuk pengampunan. iya. Ya. Dan kami ceritakan minggu yang lalu kalau tidak salah tentang satu keluarga yang mengalami satu malapetaka yang luar biasa, ya. Iya. Oleh sebab bapak dibunuh, ibu dibunuh, kemudian saudara dibunuh dan dia sendiri diperkosa, ya. Namun oleh sebab sifat pengampunan daripada omanya, ya, mengampuni kepada orang yang melakukan kejahatan itu, kemudian dia juga memperkembang sifat pengampunan dan dia bisa menikah dengan seorang pendeta dan berbagi dan pergi kembali ke Palau untuk menjadi pendeta. Itu saya salut luar sekali. biasa. Luar biasa. Oke, tapi jadi sembuh dulu. Sembuh, ya. Sembuh ya, dan itu memerlukan waktu untuk kesembuhan. Kemudian ini yang paling penting, serahkanlah kehidupan berpacaran dan seksualitas Anda kepada Yesus dan Anda akan merasa senang, berbahagia di dalam rumah tangga. Sebab kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti proses tadi, meninggalkan orang tua, bersatu secara resmi, kemudian satu tubuh. Ya. Kemudian jadi berpacaran pergi ke tempat di mana Yesus mau kita pergi. Jadi kita akan selalu mempunyai perasaan senanglah. Kan senang mendapat Yesus sebagai gembala kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita tahu kita tidak akan berbuat sesuatu yang tidak senang. Pacarannya bukan ke bar, ya. Bukan ke bar atau tempat-tempat yang gelap, dan sebagainya, tempat gelap, tetapi berpacaran, buka, bahkan grup dating dan sebagainya, ya, supaya kita bisa lebih mengenalkan sifat-sifat daripada kita punya pacar. Baik, nah itulah pendahuluan yang kita ingin berikan kepada saudara-saudara sekalian, dan sekarang kita akan masuk kepada ruang pertanyaan, oleh sebab terlalu banyak pertanyaan yang lalu yang belum sempat dijawab. Kita akan berikan kesempatan ini kepada moderator. Untuk penjelasannya pada malam hari ini udah banyak ya kita dengarkan, udah 3 minggu ya, ini yang ketiga minggu kita dengar tentang pacaran. Ibu Pendeta selalu bilang kalau tidak cocok putuskan. Nah, sebelum kita ya benar sekali. Tapi ini pertanyaan udah mulai banyak nih yang masuk ya Pendeta dan Ibu. Tapi sebelum kita akan melanjutkan sesi tanya jawab, kita akan mengikuti iklan yang satu ini. Yesus memanggil
Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Sudah banyak pertanyaan yang masuk di layanan kami. Kami tapi tetap mengingatkan untuk pemirsa setia Obsesi Hati tetap bisa mengirimkan pertanyaan seputar masalah berpacaran untuk orang-orang muda ataupun orang-orang tua yang memiliki anak dalam masa pacaran. Silakan tinggalkan komentar di live Facebook ataupun di YouTube, atau Anda bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia. Tadi sudah dibahas ya, Len, 10, diingatkan lagi 10 batasan dalam berpacaran. Kalau Kembali tidak, lagi diingatkan ya, kalau tidak cocok putuskan. Itu Mem selalu bilang putuskan. Jadi artinya nggak sembarang juga kita putuskan, tapi ada pertimbangannya gitu kan. Tadi juga ada sih yang menariknya ya, Dian. Tadi Ibu Pendeta sempat bahas tentang bagaimana kita mengontrol pasangan. Kalau susah atau gimana itu putuskan. Nah itu nanti akan kita tanya ya. Dan kita juga mau nanya langsung pertanyaan pertama nih, Ibu Pendeta dan Ibu Pendeta. Masih bersama dengan kami. Masih bersama. Oh iya. Oke, puji Tuhan. Baik Pendeta, kita langsung saja bacakan pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama, apakah dalam hubungan berpacaran boleh backstreet, menjalin hubungan dengan orang lain tanpa sepengetahuan orang tua atau karena tidak diizinkan, diam-diam di belakang orang tua? Nah, ini menarik nih Pendeta. Gimana nih tanggapannya? Ini adalah satu hal yang sangat berbahaya. Bahaya banget, benar-benar bahaya. Sebab orang tua itu atau orang lain bisa mengetahui akan orang di mana Anda berpacaran, ya. Bukan masalah melarang, ya, tetapi mereka bisa mengetahui. Tetapi Anda yang dirasa itu sedang Mabuk cinta, ya. Apa istilah itu, kasmaran. Mabuk cinta, lihat semuanya itu baik, bagus ya. Padahal orang tua lihat sesuatu yang berbeda. Teman yang lain melihat sesuatu yang berbeda. Dia mempunyai latar belakang yang dipertanyakan. Jadi kalau Anda berlaku backstreet seperti ini, diam-diam, maka Anda mengalami satu hal yang berbahaya. Ya. Anda akan menyesal, bilang, oh saya nggak tahu rupanya. Ya karena orang lain tidak tahu Anda ada berhubungan dengan orang yang begini. Jadi karena diam-diam orang tidak bisa kasih nasihat. Kalau orang tua itu biasanya mau anaknya yang terbaik. Jadi backstreet ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak dianjurkan. Sebab ini membuat Anda mengambil keputusan based on your own thinking, berdasarkan Anda punya pemikiran dan perasaan, emosi, dan itu adalah satu hal yang tidak stabil. Di bagian bertanya sudah bisa memberikan keputusan ya. Putuskan atau segera memperkenalkan kepada orang tua. Bisa. Jangan backstreet ya. Ya benar. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pacar saya sering merasa bahwa saya terlalu cemburu kepadanya. Padahal saya hanya memberitahukan dia batasan yang tidak bisa untuk dilakukan. Bagaimana tanggapan pendeta dan ibu pendeta mengenai hal itu? Apakah saya harus diam saja atau bagaimana? Apakah ini baik dilakukan selama berpacaran? Silakan Pak Pendeta dan Ibu. Kembali masalah komunikasi adalah penting sekali, ya. Kalau cemburu, apakah memang cemburunya itu beralasan, ya? Jadi kalau misalnya pacar Anda, kalau Anda ya selalu
pergi dengan wanita yang lain terus-menerus dan sebagainya, ya sudah pasti menimbulkan satu kecemburuan, kecurigaan ya. Tetapi kalau Anda katakan bahwa yang pergi itu adalah Anda punya sepupu yang Anda sedang antar, dia baru datang dari luar kota ya. Jadi komunikasi itu bisa sangat penting sekali. Tetapi sifat cemburu menunjukkan adanya controlling, posesif ya. Kemudian adanya satu sifat insecure yang kita pernah bahas dulu. Itu Anda harus secara terbuka untuk katakan ini sebelum Anda menikah. Ya. Jadi bahwa keterbukaan di dalam berkomunikasi menyebabkan Anda dapat terhindar daripada reaksi kecemburuan. Salah satu adalah ya Anda harus menunjukkan atau pacar Anda memerlukan jaminan bahwa Anda mengasihi dia. Ya. Jadi jaminan itu harus Anda tunjukkan ya dengan selalu memikirkan dia, selalu berkomunikasi sehingga dia merasa aman. Kalau enggak tidak aman. Tidak ada perasaan insecure. Ya. Terima kasih. Jadi kalau dalam pertanyaan ini apakah saya harus diam-diam saja? Sebenarnya kita harus komunikasi dengan lagi-lagi dengan I statement. Jadi supaya saya merasa kecewa karena begini. Akhirnya Anda punya perasaan dapat diutarakan dan pada saat yang sama komunikasi Anda akan terbuka. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi kembali lagi kuncinya komunikasi ya. Ya. Ini Pendeta, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan follow up ya. Tadi kan kita di pertanyaan pertama udah tanya gimana kalau pacaran diam-diam. Nah, pertanyaan follow up-nya, bagaimana kalau kita sudah memperkenalkan kepada orang tua, tapi orang tua tidak mengizinkan? Nah, pertanyaannya katanya kalau tidak diizinkan, apakah selamanya kita mengikuti apa kata orang tua? Katanya begitu. Atau bagaimana memperjuangkannya? Takutnya dikira anak durhaka. Nah, ini bagaimana nih Pendeta dan Ibu tanggapannya? Ini satu hal yang sangat bagus sekali ya. Kalau ternyata orang tua tidak mengizinkan, maka lihat alasannya apa. Alasannya itu apakah beralasan? Ya? Valid apa tidak? Valid atau tidak. Misalnya, Anda baru umur 15 tahun, ya. Kemudian dia umurnya 45 tahun. Oke. Orang tua kan kurang, jadi ini Anda berpacaran dengan seorang yang seusia dengan orang tua Anda, ya. Jadi itu adalah satu hal yang valid, ya. Maka Anda lebih bagus dengar. Oke. Tetapi kalau misalnya Anda sendiri sudah dewasa, kemudian kebetulan pacar Anda itu miskin, ya, orang tua tidak setuju. Nah, kaya dan miskin tidak menentukan untuk bahagianya, untuk bahagia atau tidak. Ya, saya datang dari keluarga sederhana, istri saya datang dari keluarga yang boleh dikatakan bukan sederhana. Artinya, namun kami bisa cocok bersama-sama dan sebagainya, dan orang tua sangat merestui akan hubungan kami, ya. Jadi tetapi ada orang yang oleh sebab itu anak miskin, maka dia tidak setuju oleh sebab dia memikirkan supaya anaknya, menantunya orang yang kaya. Itu bukan sesuatu perkara yang standar, yang standar, ya. Bukan standar. Walaupun persamaan latar belakang itu penting, ya, dan sebagainya, tetapi oleh sebab hubungan dengan Tuhan itu adalah yang itu maha nomor penting, satu. ya. Maka kalau misalnya perbedaan status hidup dalam soal satu kaya, satu berada, satu sederhana, itu dengan kasih sayang dapat menerima sebagaimana adanya, dan kalau orang itu miskin tidak selamanya akan miskin. Roda itu kan berputar. Roda itu berputar. Kami kenal orang-orang yang dulunya kaya sekarang itu menjadi sangat miskin. Iya. Ya. Sampai wah betul-betul habis-habisan, sampai untuk rumahnya pun dijual dan sebagainya. Itu tadinya orangnya berduit. Berduit, ya. Jadi roda berputar, ya. Tetapi orang yang tadinya sederhana bisa jadi wah mapan lah sampai bisa menolong orang dan bisa menolong orang lain dan sebagainya. Jadi kembali, apa alasannya orang tua itu melarang? Artinya tidak mengizinkan. Kalau soal agama, itu valid. Ya. Ingat, itu adalah yang tidak bisa list, yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar. Kita sudah bahas itu. Daftar yang tidak, artinya yang tidak bisa ditawar dan adalah seagama. Agama. Nah, salah satunya, ya. Jadi lihatlah apa yang kira-kira menjadi alasan dari orang tua kita itu, dan kemudian kita utarakan supaya bisa lebih mengerti orang tuanya.
Ya, kalau seandainya sudah ternyata agama bagus ya, Kelakuannya kemudian pendidikan baik ya, kemudian kelakuan baik, tetapi masih tidak setuju, maka Anda harus berterus terang kepada mama, atau Anda pun harus menunjukkan bahwa pacar Anda adalah seorang yang Anda kasihi. yang kasih dan juga mempunyai keistimewaan yang luar biasa ya. Anda harus tunjukkan ya. Nah, jadi misalnya dengan berbuat kebaikan, kemudian tunjukkan bahwa pacar Anda seorang yang rajin ya, seorang yang jujur dan sebagainya. Jadi akhirnya nanti orang tua akan senang. Orang tua yang tadinya tidak senang, setuju ya dapat terjamah oleh sebab ya kelakuan Anda sendiri. Kelakuan Anda sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Semoga yang bertanya ini terjawab ya, karena ini pertanyaan follow up, berarti artinya dia sedang menyaksikan tayangan ini. Silakan Dian. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Pendeta dan Ibu. Calon suami saya berprofesi sebagai seorang pendeta. Wah, seperti familiar ya? Familiar ya. Banyak teman-teman saya yang bilang, kamu akan hidup susah kalau kawin dengan pendeta. Bagaimana menyikapinya Pak Pendeta dan Ibu Pendeta? Apakah seperti itu? Wah, saya tanya sama istri pendeta ini ya. Apakah susah kawin sama pendeta? Tidak susah. Jadi ini memang satu pertanyaan yang sering diutarakan orang. Dipikirnya bahwa kebahagiaan yang menggembirakan orang itu kalau ada uang. Uang tidak selamanya menggembirakan orang. Ya, tapi yang penting adalah kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, kalau dalam rumah tangga itu segitiga, ingat bahwa bila mana Tuhan menjadi pusat daripada keluarga kita, maka kita akan merasa kesenangan. Ya, jadi itulah yang harus kita utamakan. Bukan soal kamu akan jadi susah kalau kawin dengan pendeta. Karena pendeta dia punya gaji kecil. Gaji kecil pun kalau kita mempunyai hati yang senang kan senang. Banyak pun uang kita, tapi kalau berantem terus kan kita tidak senang. Jadi ingatlah bahwa dengan berjalan bersama Tuhan, hukum pacaran yang ke-10 itu yang terbaik. Nah, saya terus terang katakan bahwa di kedokteran kita ya perempuan kan sedikit, jadi banyaklah yang mau mendekatin dan semuanya. Tapi ingat, waktu pacaran, serahkanlah pacaran itu kepada Tuhan. Jadi berdoa, sebab kita tidak tahu. Kita hanya lihat dari luar aja. Oh, ini sama-sama kedokteran, sama-sama ini apa. Oh, mungkin bagus ini apa. Tapi Tuhan lihat hatinya. Jadi dengan berpacaran bersama-sama dengan Tuhan, serahkan pada Tuhan, kita bisa berdoa. Saya terus terang berdoa. Tuhan tahu mana yang terbaik. Tuhan bisa lihat hatinya, apakah si A atau si B atau ini. Nah, dengan begitu akhirnya Tuhan tunjukkan. Jadi menikah dengan pendeta sangat menyenangkan, sebab Tuhan mengetahui bahwa kita sama-sama dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kita punya selera pun sama, kita punya prioritas pun sama. Jadi enak, bergaulnya pun enak. Tetapi kita telah melewati banyak sekali tes. The test of time, test of distance, akhirnya setelah 7 tahun pun saya bisa menikah dengan seorang pendeta dan amat menyenangkan. Pernah menyesal nggak? Nggak pernah menyesal. Oke, saya mau sampaikan waktu kami berada di Argentina, di River Plate University, di sana ada fakultas kedokteran, ya, ini Universitas Advent di sana, ya. Kemudian ada juga fakultas teologi. Jadi banyak anak-anak pendeta itu ya tertarik kepada anak-anak kedokteran. Ya. Kemudian ini yang di kedokteran ini ya mereka agak takut-takut ya, takut-takut terima atau tidak ya. Ini pendeta ini baik, tetapi ya apakah cocok saya jadi istri pendeta ya, sebab saya kan akan bidang kesehatan. Kemudian kebetulan kami ke sana kasih seminar dan kami berdua kasih seminar dan sebagainya untuk
integrated evangelism, ya. integrated evangelism. Kemudian tadinya ini calon yang ragu-ragu. Jadi banyak sekarang yang pasangan di River Plata itu di Argentina, suami adalah pendeta dan istri adalah kedokteran. Dokter, ya. Jadi ternyata bahwa cocok juga. Jadi mereka yang berpacaran sama pendeta jangan takut. Ya. Coba lihat banyak sekali anak-anak pendeta yang sukses kan, ya. Dalam pelayanan sukses di banyak bidang dan sebagainya. Kenapa itu? Oleh sebab Tuhan memberkati, ya. Jadi soal susah dan tidak sering orang melihat dari segi materi. Dan kita hidup dalam satu dunia yang materialisme. Jadi kita lihat ukuran susah dan senang dari materi. Padahal banyak orang yang berbahagia dengan kesederhanaan. Dan banyak orang yang tidak bahagia walaupun banyak duit uang. Berkelahi, bertengkar, malah sampai bercerai biarpun uang banyak. Jadi ingatlah, yang penting adalah bila mana kita berjalan bersama-sama Tuhan. Ingat adalah hukum pacaran, the law of dating yang ke-10. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan mengetahui mana yang terbaik. Apakah dia itu pendeta atau tidak, Tuhan mengetahui mana yang paling cocok. Jadi jangan mengambil konklusi kalau kawin sama pendeta itu susah. Belum tentu, ya. Sebab kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu membimbing kita kepada jalan yang terbaik. Ini saksi hidup, sudah 44 tahun kami menikah. Dan tidak pernah ada penyesalan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Luar biasa 44 tahun. Ini jadi contoh ya nih ya. Ini untuk calon-calon ibu pendeta yang tadinya ragu. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, Helen ya. Harus serahkan ke Tuhan. Betul. Ya. Silakan, Oke, pendeta. Pertanyaan selanjutnya ini, pendeta dan ibu. Apa benar cinta pertama susah dilupakan? Karena pacar saya belum lama ini ketemu lagi dengan pacar pertamanya. Gelagatnya saya mau diputusin dia. Mohon nasihatnya pendeta. Waduh, ini gimana mungkin respon dari cewek kali ya? Namanya cinta pertama, artinya sebelumnya tidak pernah berpacaran, kemudian pacaran, ya, disebutkan cinta yang pertama, itu sangat mengesankan, ya. Memang kalau dikatakan sukar untuk dilupakan adalah memang benar, ya, sukar untuk dilupakan, ya. Namun, ya, kalau memangnya seorang itu sudah putus, kemudian sudah membina hubungan dengan yang baru, maka kasih sayang itu akan menutup, ya, kemungkinan untuk putus oleh sebab bertemu dengan pacar yang lama dan sebagainya, ya. Jadi yang sangat penting Anda buat, ya, adalah memupuk akan hubungan itu sampai bertanam, berakar, ya, dan ingat, kasih sayang itu harus ditanam, ya, sama harus seperti ditumbuhkan, ya. Jadi disebutkan cinta itu bukan jatuh, ya, tetapi bukan jatuh cinta, tetapi mempertumbuhkan cinta. Jadi artinya itu akan bertumbuh bagaimana, ya, melalui kebaikan, ya, melalui perhatian yang Anda berikan, ya, Anda melalui kata-kata Anda, melalui kasih sayang dan sebagainya, ya, dan termasuk, ya, merasakan adanya kesenangan bersama-sama walaupun tanpa mempunyai suatu hubungan skin communication sekalipun. Jadi inilah yang dapat bertumbuh terus dalam suatu hubungan, sehingga kalau sudah berakar dengan hubungan dengan Anda, maka yang lain itu tidak akan pernah lagi ketemu, ya, cuek aja. Iya, artinya ketemu pasti masih ingat, tapi kita tidak, sebab kita sudah mempunyai persamaan yang lebih banyak, sehingga tidak mungkin untuk kembali kepada pacar yang pertama itu, karena, ya, Anda putus kan pasti ada alasannya. Jadi mudah-mudahan itu bisa selalu dipupuk sehingga Anda mempunyai hubungan yang lebih baik dengan yang current, ya, yang pacar sekarang ini, sehingga tidak akan memikirkan yang lalu. Biasanya orang itu memikirkan kembali yang lalu karena yang sekarang ini nggak bagus, nggak cocok, adalah sesuatu yang dia merasa tidak kurang seraknya.
Jadi mungkin juga sebab Anda sebutkan bahwa adanya gejala Anda akan diputuskan, ya. Anda merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri Anda dalam hubungan dengan dia, ya. Mungkin saja di pacar Anda merasa bahwa Anda hubungan dengan yang dulu itu lebih baik daripada Anda. Itulah sebabnya Anda harus mempertumbuhkan kasih sayang, memberikan suatu jaminan bahwa Anda adalah seorang yang bertanggung jawab, bisa membawa dia masa depan yang baik. Sebab ini yang paling wanita ingin harapkan adalah bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa memberikan masa depan yang baik. Oke, itu adalah satu hal yang Anda harus berikan jaminan tersebut. Tetapi kalau Anda mau sekolah aja malas-malas, mau kerja pun tidak mau, ya gampang diputuskan itu. Ya. Jadi gampang diputuskan. Anda menunjukkan orang yang tidak memberikan masa depan yang baik. Tetapi kalau Anda memberikan gambaran masa depan yang baik, maka sudah pasti Anda tidak akan diputuskan. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Semoga terjawab ya pertanyaannya ini untuk pemirsa yang menanyakan. Selanjutnya Pak Pendeta dan Ibu, ada pertanyaan. Orang tua saya, ini pertanyaan mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya, cuman lebih spesifik lagi. Case-nya ya? Case-nya. Orang tua saya menentang hubungan saya dengan pacar saya. Jadinya saya backstreet aja. Orang tua saya sudah sangat ingin agar saya segera menikah. Karena sudah cukup umur untuk menikah. Saya seorang wanita dan sudah bekerja. Namun saya tidak suka dengan pemuda-pemuda yang dikenalkan orang tua saya. Akhirnya mereka mengalah dan bilang agar bawa pacar saya untuk kenalan dengan mereka. Tapi saya takut orang tua saya tetap nggak suka dengan pacar saya. Apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta dan Ibu Pendeta? Mungkin jawabannya seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Anda harus tunjukkan bahwa pacar Anda adalah seorang yang baik. Jadi bertanggung jawab, dia seorang yang rohani. Kembali ini adalah obsesi hati ya, yaitu obrolan suami istri yang sehat dan rohani. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan dengan kerohanian, dan kerohanian merupakan satu dasar yang sangat penting dalam suatu hubungan keluarga. Dan juga untuk kita punya kehidupan. Jadi Anda harus tunjukkan bahwa pacar Anda ini adalah seorang yang lebih bagus daripada yang diperkenalkan oleh orang tua. Ya. Sampai Anda memilih pacar ini, jadi harus menunjukkan hal-hal yang sangat positif. Maka kalau kalau sudah diperkenalkan dan menunjukkan hal yang sangat positif, maka Anda tidak usah takut, sebab Anda sudah melakukan satu perkara yang cukup bertanggung jawab. Jadi orang tua pun akan yakin. Kalau orang tua tidak yakin, Anda sendiri saya lihat di sini, saya takut orang tua saya tetap nggak suka. Jadi Anda takut, tapi kalau Anda memberikan sifat-sifatnya yang positif, yang menjauhi laki-laki lain yang diperkenal oleh orang tua Anda, maka pasti orang tua Anda akan melihat itu dan akan bisa menyetujuinya. Ingat, orang tua selalu mengasihi anaknya dan mau yang terbaik untuk anaknya. Dan Anda harus menunjukkan bahwa Anda telah mendapatkan seorang yang benar-benar mempunyai karakter yang terbaik sehingga bisa disenangi oleh orang tua. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Kembali membacakan pertanyaan. Tadi disampaikan bahwa kalau pacar kita suka ngatur atau lebih dominan, sebaiknya putuskan saja. Bagaimana bila sudah menikah, namun sifatnya ini masih tetap ngatur? Bagaimana saya menyikapi hal ini ya Pendeta? Nah, ini datang dari keluarga nih Pendeta. Silakan tanggapan. Inilah kenapa dikatakan lebih bagus putuskan saja, sebab sesudah menikah akan suka controlling. Nggak pernah ada terjadi mujizat setelah menikah. Nah, tapi sekarang sudah menikah, maka Anda harus membuka suatu komunikasi yang baik, Jadi kalau dia controlling, coba lihat alasannya apa. Memang cukup logis, Misalnya kita ambil contoh controlling dalam soal keuangan. Kenapa? Oleh sebab Anda boros, berapa saja uang dikasih,
habis-habisan, padahal kebutuhan rumah tangga tidak pernah putus-putus ya. Artinya ada kebutuhan yang tidak sempat terpenuhi ya. Jadi dalam soal demikian, jadi controllingnya itu adalah oleh sebab soal keuangan, oleh sebab kelemahan Anda. Nah, sekarang Anda secara terus terang, marilah kita membuka anggaran bersama-sama ya. Diskusi keluarga, ingatlah kita. Ya. Jadi untuk kebutuhan kita ya ini ya, untuk kendaraan ini ya. Kemudian sekarang ya yang diberikan sini, bukankah ini adalah satu hal yang sangat sukar. Jadi Anda membuka pikirannya sehingga dia memberikan pandangan itu bukan oleh sebab secara emosi ataupun sifatnya yang suka controlling, tetapi oleh sebab dia akan memutuskan itu berdasarkan fakta fakta yang sangat jelas. Jadi kembali tidak mudah untuk mengatasi, namun Anda harus mempunyai keterbukaan dengan dia dalam komunikasi. Kemudian controlling waktu marah, ya jangan langsung balas waktu itu, tunggu ya, sebab kalau Anda kembali marah ya, controlling lawan controlling ya rame ya, meledak, jadi terjadi puting beliung dalam rumah tangga ya. Dan hindarkan berteriak. Ingat yang selalu kita katakan, jangan bertengkar, jangan berteriak kecuali rumah terbakar. Jadi komunikasi misalnya panggilnya apa, sayang, abang, marilah kita sama-sama duduk, marilah ya, sabar. Kemudian faktor doa adalah sangat penting, mendoakan supaya masalah-masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab Tuhan pun mencintai kepada suami Anda yang controlling itu, tetapi Tuhan sajalah yang dapat memungkinkan suatu perubahan daripada hati seseorang. Hanya dan kuasa Tuhan. Jadi ingat, perlunya untuk bermusyawarah secara keluarga, family time, berdiskusi dengan berbicara I statement. Saya merasa kecewa. Saya rasa ini bulan yang betul-betul kita perlu mengurangi pembiayaan karena begini-begini. Kalau sudah terbuka komunikasi, biasanya pasangan kita akan lebih mengerti dan tidak merasakan bahwa ini adalah satu sifat controlling, sebab dia lihat faktanya. Mudah-mudahan ini bisa menolong kepada orang yang sudah menikah. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, saya seorang wanita, usia sudah di awal 30 tahunan, tapi saya belum punya pacar. Apakah saya harus tetap menunggu saja jodoh saya datang, atau apa yang harus saya lakukan? Mohon bantuannya, terima kasih. Ya, awal 30-an adalah usia yang masih muda. Kami menikah umur 31, ya, jadi awal 30-an. Ya. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Apa yang Anda harus lakukan ini adalah satu hal yang sangat penting. Pertama, Anda harus banyak berdoa. Ada seorang yang bernamanya Ellen G. White yang mengatakan bahwa kalau sudah tiba kepada usia untuk menikah, maka seorang itu harus berdoa 2 kali lipat. Ya. Jadi Anda harus banyak berdoa. Kemudian Anda harus tunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang baik. Ya. Jadi Anda coba mengintrospeksi diri sendiri, ya, mawas diri. Kira-kira apa yang menyebabkan orang tidak tertarik kepada saya? Mungkin pakaian saya ini yang selalu kotor atau selalu tidak disetrika. Dan ini pakaian Anda rapi, ya. Penampilan juga harus baik. Bukan tidak selamanya harus cantik. Banyak orang cantik tetapi tidak bisa menikah. Ya. Dan kemudian kita harus lihat juga ya bagaimana ini kan orang sering katakan saya mau cari Mr. Right, tapi dia tidak memperhatikan dirinya apakah dia Miss Right. Jadi harus menjadi orang yang tepat yang dulu, baik sampai orang yang lain yang Mr. Right itu akan bisa muncul dalam kehidupan Anda. Nah, kemudian Anda tidak bisa hanya menunggu di rumah saja. Ya, Anda harus bergaul. Ya.
ikutilah ya pertemuan-pertemuan, pertemuan apakah di seperti gereja, ya ya, ataupun juga ada pertemuan-pertemuan sosial. ya, Itulah satu tempat. ya, Gereja adalah tempat yang yang terbaik. terbaik untuk bertemu dengan pacar. Kami pun bertemu di gereja. Oke. Ada yang di sekolah, di sekolah, ya, yang waktu lain sama-sama. ketemu di tempat pekerjaan, ya. Kemudian tidak salah ya kalau misalnya online atau Ya. diperkenalkan ya. Jadi diperkenalkan orang, kenapa? Orang kan mengetahui bahwa seorang itu baik atau tidak ya. Orang tidak akan memperkenalkan orang yang tidak baik. Ya. Jadi kalau Anda yang diperkenalkan dengan orang yang baik ya, maka kemudian terbuka lah. Biasanya diperkenalkan kepada sang laki-laki dan juga kepada perempuan. Mulailah berkomunikasi, bertemu. Biasanya pengalaman kami kalau misalnya ada kami di kota itu, kami undang makan sama-sama ya. Jadi, makan bersama-sama ya. Sesudah itu sesudah mereka kenalan ya, teruskanlah dalam hubungan kalau cocok ya. Teruskan. Ya, jadi jangan hidup yang terisolasi, jangan itu yang isolasi diri ya. Kemudian sering kadang-kadang bisa melalui online ya. Ada kegiatan-kegiatan artinya grup online untuk para single ya. Tetapi Anda harus menentukan sikap. Ya, Anda tidak akan berpacaran dengan seorang yang tidak seiman misalnya, itu satu hal yang sangat penting. Anda mau berpacaran, Anda sudah punya batasan, yang sudah punya kriteria yang tidak akan tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar, ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda tahu bahwa seorang itu punya latar belakang yang tidak baik dan sebagainya, walaupun dia mendekati Anda, jangan pernah Anda mau oleh sebab banyak Anda nanti persoalan, menanggung risiko yang sangat besar sekali. Baik, jadi dengan kembali doa pergaulan Anda tunjukkan bahwa Anda seorang yang baik dan bertanggung jawab dan sebagainya, maka kita percaya pada waktu yang tepat Tuhan akan menjawab yang terbaik untuk Anda. Amin. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih materi Bapak dan Ibu Pendeta. Saya mau tanya, hukum berpacaran ini harus didiskusikan sama pacar atau yang mengetahui ini aja diterapin? Takutnya saya bicarain sama pacar nanti dikira dianggap terlalu posesif. Bagaimana tanggapannya Bapak dan Ibu Pendeta? Silakan tanggapannya. Justru harus di-share. Tidak usah tahu. Kalau Anda takut dianggap posesif, itu ada masalah komunikasi. Jadi dalam soal komunikasi kita harus ingat beberapa hal ya. Ada kadang-kadang kita berkomunikasi adalah sesuatu perkara yang klise. Level saja. Level paling bawah, artinya makan, apa kabar dan sebagainya ya. Kemudian ada reporting fact ya. Tetapi yang terbaik adalah komunikasi sampai menyampaikan perasaan Anda kemudian penuh dengan komitmen dan tidak ada yang dirahasiakan. Jadi itulah komunikasi yang baik. Paling Jangan bagus. hanya yang baik-baik saja. Oh, nanti dia tersinggung. Itu artinya ada masalah komunikasi. Itu akan terbawa ke rumah tangga. Anda akan menyembunyikan sesuatu dari dalam. Tetapi Anda terbuka. Jadi dengan terbuka, termasuk 10 hukum berpacaran, Anda sampaikan kadang-kadang inilah sebaiknya yang kita akan buat Kalau tidak mungkin kita akan mengalami masalah kalau kita menikah Jadi Anda katakan terus terang, tidak perlu sembunyi-sembunyi atau ditutupi. Jadi kalau dia rasa tidak cocok, berarti bukan itulah pasangan Anda yang terbaik. Sebab hanya orang yang mempunyai conscious untuk mengikuti the laws of dating atau 10 hukum pacaran inilah yang terbaik untuk menjadi pasangan hidup Anda. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya dikatakan, Pendeta, apakah bisa kita pacaran terus masih milih-milih pasangan lain sampai cari yang paling cocok? Nah, ini gimana nih Pendeta? Ini jatuhnya mungkin selingkuh kali gitu ya?
Itu Iya, inti kata pacaran itu dalam arti Indonesia sekarang itu seperti courtship, ya. Tetapi kalau di Amerika itu adalah istilah dating, dating. ya. Dating itu ya have a date, ya. Bisa. Itu bisa kepada beberapa orang. Artinya untuk kenal, ya. Date ke restoran untuk makan bersama-sama, ya, misalnya, ataupun ketemu itu adalah a date, ya. Jadi untuk mencari yang cocok, ya, itu adalah tidak salah untuk make a date, ya. Tetapi kalau dikatakan sudah courtship, ya, sudah serius. sudah serius, Anda sudah memilih. Jadi dari banyak yang Anda kenal itu, ya, Anda sekarang sudah mengarah kepada satu orang yang Anda pilih. Nah, kalau Anda sudah mengarah kepada satu yang Anda pilih, jangan cari-cari lain lagi. Jangan cari-cari yang lain, ya. Maka Anda akan dibilang Don Juan nanti. Disebut Don Juan dan sebagainya. Jadi yang terbaik adalah grup dating dulu. Jadi kita kalau grup dating itu kita banyak kan, kita bisa lihat. Nah disitulah Anda bisa memilih. Tapi kalau sudah single dating, Anda mulai pilih lagi yang lain, ya jelas dong pacar Anda akan marah. Rupanya ini nggak setia, ya. Semoga ini bisa menolong menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya ini. Terima kasih Pendeta. Jadi jangan salah tanggap ya. Takutnya ini anak-anak muda malah mikirnya, oh berarti pacaran boleh sebelum menikah gitu kali ya. Jadi ternyata pas kenalan ya, kenalan dulu. Boleh berkenalan dengan... Berkenalan mungkin ya bahasa sekarang itu lempar jala ya untuk para lelaki ya. Gitu, untuk cewek juga bisa. Tapi kalau pacaran udah serius, udah memilih gitu. Oke. Terima kasih tanggapannya Pendeta dan Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau pasangan punya kebiasaan pulang malam, terus si cewek selalu ngelarang pulang malam, artinya ngelarang pasangannya untuk bergaul dengan teman-teman. Apa yang teman-teman, apa yang harus ditinggalkan? Atau sejauh mana kita bisa mengontrol pasangan kita? Nah, bagaimana tanggapannya ini, Pendeta? Iya. Ini pulang malam ini banyak ini. Untuk apa? Bahayanya. Kalau ingat kita berpacaran terlalu malam pun berbahaya. Ya. Ya. Jadi pulang malam, ya, pesta-pesta kah? Ya. Apakah dengan teman-temannya dan sebagainya? Saya ingat satu waktu saya bertemu dengan satu keluarga dan istrinya ngomel. Ya. Kenapa? Sang suami walaupun sudah menikah, sudah punya anak, selalu pergi dengan teman-temannya, ya, dengan teman-teman untuk yang ngobrol-ngobrol, main kartu apa semua, ya. Nah, ada waktunya ketemu dengan teman, misalnya seperti setahun sekali. Kami punya anak, ya. Kadang-kadang pergi dengan temannya untuk weekend bersama-sama. Oke. Itu tapi setahun sekali, ya. Tetapi kalau misalnya terus-terusan, maka selalu dengan temannya, itu berarti bahwa teman lebih berharga, diutamakan daripada keluarga sendiri, daripada anak sendiri. Itu berbahaya. Nah, untuk itu, ya, dalam masa berpacaran, maka Anda sampaikan terus terang. Terus terang. Katakan terus terang. Kalau misalnya Anda terbentur dan tidak bisa mengadakan persesuaian demikian, maka Anda harus mengambil keputusan, berpikir, kalau Anda sudah menikah, dia tetap melakukan demikian, ya, apakah Anda siap? Kalau Anda tidak siap, jangan, putuskan saja. Ya, putuskan saja. Tetapi kalau Anda siap, silakan. Tetapi umumnya tidak ada istri yang siap untuk demikian, sebab itu menunjukkan seorang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tetapi dalam masa berpacaran itu harus sudah kelihatan dan harus terus terang mengatakannya. Bukan berarti kalau Anda sudah married Anda tidak pernah akan bergaul dengan teman-teman. Ya, kami juga, anak mantu kami pun juga satu weekend bisa mereka main golf dengan teman-temannya atau main ski dengan teman-temannya, dan ada satu weekend bisa anak kami main dengan
dengan pergilah spa dengan teman-temannya. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan terus-menerus sehingga lupakan akan pasangannya. Sebab biarpun Anda sudah married, Anda boleh punya teman sama-sama ya untuk pergi. Ya, waktu saya ini barusan ini kita pulang dari di Indonesia juga. Oh, saya mau sama teman-teman saya anak kedokteran dulu ya. Kita makan sama-sama. Jadi saya tinggal di rumah. ya, nggak apa-apa, ngerti. Dan kemudian kalau Jonathan mau pergi dengan teman-temannya, ya boleh pergi dengan teman-temannya. Tapi tidak secara rutin sehingga merasa kita ditinggalkan. Ya, jadi itu kebetulan dan Catherine mungkin satu kali dalam 3 tahun itu terjadi. Dengan teman-teman. Jadi kembali tapi masalahnya yang bertanya ini masih belum menikah, ya, maka Anda harus menentukan sikap. Oke. Tapi Anda terus terang lebih dahulu, ya, terus terang katakan bahwa jangan pulang malam-malam berlarut kurang. Ya, itu kebiasaan yang jelek, kebiasaan yang buruk, ya. Maka Anda dapat katakan itu dengan bijaksana dan gunakan I statement. Ya. Oke, kembali lagi I statement ya. I statement. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Pak Pendeta dan Ibu. Saya punya pacar yang dulu punya masa lalu yang buruk. Punya pergaulan yang salah, terlibat dalam pergaulan bebas. 4 tahun terakhir ini dia bertobat. Lalu kami pacaran. Tetapi keluarga tahu masa lalunya yang buruk itu dan tidak berkenan akan hubungan kami. Apa yang harus saya lakukan? Wah. Ya. Maka pacar Anda harus menunjukkan bahwa dia memang betul-betul seorang yang sudah bertobat. Betul-betul sudah bertobat. Ya. Jadi ingat kebiasaan walaupun sudah dibaptis, bisa saja muncul kebiasaan itu kembali, ya. Tetapi masa sudah berubah sejak baptisan, ya, maka itu menentukan apakah memang dia sudah betul-betul berubah atau tidak. Ya. Jadi kalau memang ternyata dia sudah berubah, maka dia harus memberikan jaminan kepada orang tua Anda bahwa dia adalah seorang yang sudah berubah. Ya. Dan tunjukkan kesetiaannya, berikan perhatian, ya, dan sebagainya. Dan Anda secara bijaksana juga untuk menyampaikannya kepada orang tua bahwa memang dia sudah betul-betul berubah. Lihatlah apa yang terjadi, ya, sehingga misalnya salah satu Bapak kalau dulu pergaulan bebas, ya, mungkin belum ada pekerjaan dan sebagainya, dan sekarang dia adalah seorang yang sudah bekerja, mempunyai penghasilan yang baik, ya, ataupun paling sedikit bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya. Kemudian sejak masa itu dia tidak pernah lagi ada hubungan bebas ataupun pacar dengan yang lain dan sebagainya. Jadi tunjukkan adanya pertobatan yang sungguh. Ya, jadi dari buah kehidupannya Anda bisa meyakinkan akan orang tua. Terima kasih. Selanjutnya kita baca pertanyaan. Selamat malam Pendeta dan Ibu. Mama kami meninggal 2 tahun lalu. Lalu akhir-akhir ini papa kami punya pacar dan pacaran lagi. Pacarnya masih muda dan gaya pacaran papa saya ini dan gaya pacaran papa saya dan pacarnya terlihat seperti anak ABG. Ini menjatuhkan harkat dan martabat keluarga. Bagaimana cara kami untuk menyampaikan ke papa akan caranya pacaran tersebut? Kami bukan tidak setuju papa menikah lagi, tapi gaya pacarannya yang lupa umur karena pacarnya yang masih sangat muda. Silakan Pendeta, ini case yang jarang sih kalau menurut saya terjadi ya. Tanggapannya Pendeta dan Ibu. Ini ABG itu apa? Anak baru gede. Itu kayak mungkin mungkin jauh gitu. Iya, jauh mungkin gitu jaraknya Pendeta. Oke. Mungkin papa, ya, juga ada istilah bahasa Sunda namanya begermindo, ya. Begermindo itu pacaran baru saja puber kedua, ya. Jadi puber kedua dengan anak ABG. baru gede, ya. Jadi rasanya cocok. Sama-sama, ya, rasa baru gede, ya. Nah,
dengan sendirinya ini akan menimbulkan sesuatu Masalah ini. permasalahan, ya. Jadi lebih bagus bicara dengan terus terang kepada papa, ya. Sampaikan, ya. Kami Apakah- tidak oppose untuk menikah, tapi harus dengan orang yang dengan sesuai orang yang dong. tepat. Ya, Jadi benar. tanyakan apakah papa sudah cukup pertimbangan dengan ini, ya. Seorang yang anak baru gede, ya, artinya apakah dari segi tanggung jawab, ya, dari segi melakukan tugas-tugas rumah tangga, apakah sudah cocok, ya. Kemudian apakah papa akan berbahagia dengan cara ini dan sebagainya. Kami menyadari bahwa papa kesepian, memerlukan seorang Teman. pendamping, ya. Namun biarlah mendapatkan pendamping yang tepat, ya. Dan perbedaan usia itu jangan terlampau, ya, Berbeda. ya. Jadi kalau misalnya dengan yang baru gede, ya, itu dengan sendirinya akan terjadi berbagai macam permasalahan, ya. Sebab usia yang jauh berbeda itu is a problem. Ya. Kemudian bisa pikirkan terbuka, ya, misalnya papa nanti umur disebutkanlah, Pak, saya tidak tahu papanya sekarang umur berapa, mungkin umur 60, ya. Kemudian anak baru gede baru umur 19, ya. Kemudian apa yang terjadi papa, ya, papa umur 80, dia baru sekian, ya. Kemudian papa sudah kakek nenek, ya, sudah kakek-kakek, ya. Kemudian ini anak ini begini, dan bagaimana dengan kalau dia sudah punya anak, ya. Juga buka pikirannya bahwa ada berbagai macam masalah yang terjadi, bukan hanya menurunkan harga rumah tangga, tetapi juga oleh sebab ini akan mengganggu kebahagiaan daripada papa, dan itu bisa mempengaruhi akan kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga besar, ya. Jadi penjelasan itu sangat penting sekali. So, kita pun ada satu teman, ya, istrinya sudah meninggal, kemudian dia kawin dengan orang yang sangat muda, anak-anaknya semua tidak setuju dengan dia sebab terlalu beda. Tapi bapaknya itu berpikirkan, kalau saya married sama orang yang sama-sama seperti tua sama saya, nanti saya kalau sakit bagaimana? Nggak ada yang ngurus. Jadi dia menikah sama orang yang jauh lebih muda, tapi akhirnya yang si istri ini merasa selalu dia dicurigakan. Pergi kemana-mana selalu dipikir, wah ini sudah pergi sama, mungkin cari laki-laki yang lain. Sebab perbedaan umur. Dia seperti bapak dan anak. Jadi dia hanya memikirkan bahwa kalau saya sudah sakit dan sudah tua dan ini apa, siapa yang akan merawat saya? Saya perlu orang yang bisa merawat saya secara cuma-cuma. Itu istri yang muda. Jadi sangat mengerikan. Jadi kalau anak ini bisa memberikan keterangan yang sepenuhnya, bukan perlu istri itu merawat, ya. Bisa kan cari nurse untuk merawat dia, tapi perlu sesuatu yang bisa selevel dengan dia sehingga komunikasinya pun bisa cocok, ya, dengan bukan anak yang ABG yang baru ketemu gede, tapi orang yang sesuai dengan, artinya sama-sama mature, ya, sama-sama dewasa. Mudah-mudahan ini dengan open communication dari anak dengan orang tua, problema ini bisa di solve, ya, atau bisa diatasi. Baik. Terima kasih Pendeta. Saya jadi penasaran nih Pendeta Damem, karena kita bicara tentang umur, ya, dan perbedaan yang jomplang lah kalau diibaratkan. Tadi Pendeta bilang kalau di laki-lakinya umur 60, anak baru gede 19 tahun, itu termasuk sebenarnya udah jauh banget gitu kan. Jadi sebenarnya ada batas maksimal nggak sih Pendeta dan Ibu untuk kita pacaran berapa lama gitu? Pacaran umurnya itu jaraknya itu apakah ada batasannya? Kalau menurut Pendeta? Saya mau katakan bahwa perbedaan umur jangan terlalu jauh agar jangan berpikir secara berbeda. Oke. Jadi tidak masalah laki-laki lebih muda dari perempuan, misalnya 1-2 tahun atau 3 tahun, ya, itu tidak masalah. Kenapa? Oleh sebab umumnya wanita umurnya lebih panjang daripada
laki-laki, jadi sering kalau misalnya umurnya sama, laki-laki itu meninggal lebih dahulu, kemudian sering wanita jadi jandanya lebih lama. Tetapi kalau misalnya wanita itu lebih tua sedikit, ya, maka bisa mati tidak berapa jauh waktunya bersama-sama. Itu salah satu poin yang penting. Tetapi kalau misalnya bedanya itu terlampau jauh, ya, maka ya dari segi cara berpikir, kemudian pandangan, filsafat hidup sering berbeda, dan rumah tangga itu menjadi anjang pertengkaran, ya. Kemudian penilaian sesuatu juga berbeda. Jadi saya tidak bisa katakan umurnya itu antara misalnya jangan lebih dari 10 tahun misalnya, ya. Kenapa? Sebab ada juga satu-satu yang berbeda sampai 10 tahun tapi masih berbahagia, ya. Tetapi kita katakan bahwa biarlah perbedaan umur itu tidak lebih daripada 3 atau 4 tahun atau 5 tahun. Ya. Dan terus terang saya katakan, umur orang itu juga tidak menentukan maturity dari orang tua. Ada orang yang sudah tua tapi kayak anak-anak, tidak mature, tidak dewasa. Ada yang masih muda tapi sudah lebih mature. Jadi kita lihat akan secara individual supaya apakah betul-betul orang itu sudah dewasa apa tidak. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini menolong. Iya, sudah menjawab isi pertanyaan saya tadi. Oke, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta, pertanyaan selanjutnya. Di zaman sekarang banyak yang bilang pacaran LDR itu hanya dunia tipu-tipu. Video call, WA, dan lain-lain itu tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Di balik kita video call itu banyak hal yang terjadi yang kita tidak tahu. Apakah memang tidak dianjurkan lagi zaman sekarang ini LDR? Silakan Pak Pendeta. Ini long distance relationship, ya, LDR. Nah, saya rasa tidak demikian. Ya, ada keadaan di mana kita harus LDR, ya, LDR. Long distance relationship. Kami dulu LDR, ya, kita long distance sebab relationship. saya di Kupang, ya, pacar saya di Medan. Itu kan Kupang dan Medan jauh. Sesudah itu saya ke Filipina sekolah, ya, calon istri saya masih di Medan. Sudah itu saya ke Amerika lagi, ya. Kemudian dia masih di Medan oleh sebab dia di Fakultas Kedokteran. Ya. Jadi long distance relationship. Tetapi kita menulis hampir tiap hari. Pakai nomor, karena nggak ada WA dulu, ya. Itu surat-suratnya, ya, 1 tahun itu bisa lebih dari 100 surat, ya. Oke. Jadi zaman dulu atau sekarang, bahkan keadaan sekarang masih lebih baik. Ya. Kenapa? Sebab bisa walaupun LDR bisa video call, bisa lihat, ya, dan sebagainya. Namun ya disinilah bisa kelihatan bagaimana seorang itu jujur atau tidak, ya. Jadi poinnya kalau misalnya LDR, ya, kalau tetap jujur, kalau janji itu terpenuhi, kemudian dirasakan kasih sayang dan bisa saling memandang dan bisa melihat, ya, kata-kata dan sebagainya, maka walaupun LDR, ya, tetap hubungan itu terbina, tetapi jangan hanya LDR. Harus ada kesempatan untuk bertemu. Jadi sesudah misalnya berapa minggu, ya, dalam long distance relationship, dalam arti hanya dengan video call, ya, ataupun juga FaceTime dan sebagainya, datang berkunjung, ya, bertemu, kemudian apakah itu dalam grup ataupun juga bersama-sama, tetapi hindarkan hal-hal yang bisa berbahaya, misalnya jangan sampai larut malam, ya, kemudian tempat-tempat yang gelap, sepi, ya. Jadi sebab, ya, mungkin saja ini pacar yang ketemu online ini adalah seorang yang, ya, yang tidak bertanggung jawab, memang hanya kerjaannya adalah mencari korban, ya. Jadi itu berbahaya.
Jadi kemudian selalu ada kontak ya, dan kasih tahu kepada keluarga di mana Anda berada. Ya, itu satu hal yang sangat penting sekali. Tetapi kalau misalnya long distance relationship oleh sebab diperkenalkan oleh orang yang Anda percaya, ya, maka itu dapat dipertanggungjawabkan, sudah pasti baik. Kalau misalnya artinya orang yang Anda percayai tidak akan mencoba menjerumuskan Anda. Oke. Nah, mulai dengan long distance, kemudian harus ada kesempatan untuk bertemu dan ternyata bahwa ini kita cocok dan sebagainya, kemudian memulai lagi hubungan yang lebih baik, erat, lebih erat. Ya. Sebab dalam zaman sekarang justru dalam banyak hal LDR relationship itu tidak bisa dihindarkan. Karena pekerjaan dan semuanya. Pendidikan dan sebagainya. Dan kita bisa lihat kalau dalam long distance relationship, baik apakah dengan WA, apakah masih mempunyai a good time ya, ngomong, bisa senang. Sebab itu tidak ada skin communication. Jadi berarti kalau Anda mempunyai waktu yang menyenangkan, itu betul-betul pure happiness ya, kasih sayang yang murni, bukan karena infatuation dan sebagainya. Jadi bagus, tapi harus ada pertemuan. Kalau tidak ada pertemuan, kita tidak tahu orang itu seperti sebenarnya bagaimana. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Pendeta dan Ibu. Selanjutnya ini pertanyaan lumayan jarang case-nya saya dengar ya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana dengan pacar yang sangat menjaga jarak satu dengan yang lain? Tidak bisa bersentuhan, bersalaman pun dia merasa itu tidak baik. Kalau sedang bersama kami harus menjaga jarak untuk menghindari sentuhan kecil, sekecil apapun. Bagaimana tanggapannya Pendeta dan Ibu? Yang penting bukan sentuhannya, ya, bukan itu. Yang penting adalah Anda bisa komunikasi atau tidak. Yang penting apakah Anda punya waktu yang menyenangkan atau tidak. Ya. Jadi mungkin saja Anda sama-sama sport badminton sama-sama ya, sama-sama berenang ya, kemudian sama-sama bercerita ya, tidak masalah ya. Kalau no skin communication, menjaga jarak, kemudian tidak bersentuhan, itu tidak masalah ya. Justru itu adalah hal yang sangat baik sebetulnya kalau Anda tetap mempunyai waktu yang menyenangkan ya. Anda bisa menyampaikan buah pikiran, kemudian Anda mempunyai komunikasi yang baik ya, maka menjaga jarak ya adalah satu hal yang baik selama itu disetujui bersama-sama dan juga masih tetap mengikuti apa yang disebut prinsip 12 langkah hubungan intim yang kita sudah sempat singgung tadi. Oke, Pak Pendeta, terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya dikatakan, apakah dalam berpacaran bisa timbul rasa bosan? Kalaupun bisa timbul, bagaimana menyikapinya, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta? Silakan. Kalau ada rasa bosan, mungkin diragukan kasih sayangnya. Anda tidak akan punya perasaan bosan kalau lagi berpacaran dengan seorang yang Anda kasihi. Ya. Selalu kepengen ya ambil waktu bersama-sama. Ya selalu ingin untuk bercerita, mau untuk berdoa bersama-sama, atau renungan bersama. Kemudian Anda senang kebersamaan ya. Jadi kalau misalnya Anda waktu pacaran sudah mulai bosan, apa yang terjadi di rumah tangga ya, lebih jadi super bosan. 20 tahun Anda dengan seorang yang Anda terbosan-bosan nanti ya. Jadi saya merasa bahwa masa pacaran haruslah masa yang menyenangkan, indah, menyenangkan ya, walaupun bukan bercumbu-cumbu ya, tetapi ya bisa berdiskusi, bisa ngobrol, bisa pokoknya yang menyenangkan. Ingat, masa pacaran haruslah masa yang menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, bertanda tanya, apakah ini akan terus diteruskan sampai di dalam keluarga atau terpaksa aja. Pikirkan dengan baik. Kalau tidak menyenangkan dan selalu bertengkar, putuskan saja. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawaban dan tanggapannya.
Ini pertanyaan ini adalah menjadi pertanyaan terakhir, dan nanti seperti biasa, seperti minggu lalu ketika pendeta dan ibu jawab, sekalian memberikan kesimpulan untuk materi kita pada malam hari ini. Pertanyaannya demikian, pendeta. Pak Pendeta dan Ibu Pendeta mau tanya, di hukum pacaran nomor 5, batasan kan harus dibilang sebelum pacaran. Berarti setelah pacaran malah jadi terbatas dan saling membatasi. Kan jadinya terkekang begitu. Mohon penjelasannya. Silakan, Pendeta. Roh Nubuat mengatakan ada waktu di mana perlunya pengekangan diri. Misalnya 10 langkah hubungan intim itu yang terakhir adalah misalnya hubungan seksual. Ya, memang bahaya kalau misalnya terus-terusan untuk hubungan seksual. Ya, ada masalah kesehatan, ada masalah yang lain yang bisa timbul. Oke. Jadi perlunya pengekangan diri itu adalah satu hal yang sangat baik, ya. Jadi membatasi, misalnya ada waktunya, ya, berapa kali hubungan seksual itu dapat terjadi di dalam 1 minggu, misalnya yang sehat mungkin kira-kira 2 kali atau 3 kali, ya. Jadi untuk itu pun untuk pengantin baru, tetapi kalau misalnya untuk mereka yang sudah lama menikah, mungkin hubungan itu akan lebih jarang terjadi, ya. Tapi bukan berarti tidak ada pernyataan kasih sayang. Pernyataan kasih sayang, sebab kasih sayang kan dinyatakan melalui pandangan mata, ya, jabat tangan, ya, kata-kata ataupun tindakan dan sebagainya. Baik, jadi masalah seksual, ya, itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam keluarga, tetapi itu kalau ada pembatasan, sedangkan Rasul Paulus sendiri mengatakan, ya, biarlah artinya disebutkan ada orang yang yang perlu mengekang diri, tetapi pada saat yang tertentu, ya, supaya jangan sampai dikuasai oleh nafsu, ya. Dan artinya setan akan bekerja kalau misalnya seorang itu mengekang diri terlalu lama, tetapi itu pun harus dengan persetujuan bersama. Ya. Baik, itu adalah jawaban daripada pertanyaan yang terakhir. Kesimpulan daripada pembahasan kita adalah sangat penting, yaitu bahwa kita harus serahkan kehidupan berpacaran itu ataupun seksualitas itu kepada Kristus. Hubungan kita harus sesuaikan, ya, dengan Tuhan. Makanya penuh doa sangat penting sekali sebelum mendapatkan pacar, selama berpacaran, ataupun juga sesudah menentukan teman hidup ataupun dalam masa hidup bersama-sama, itu perlunya berdoa bersama-sama. Sebab hanya Tuhan yang menjadi sumber daripada kebahagiaan, dan kita harus menyesuaikan segala tindakan itu untuk sesuai dengan kehendak daripada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi jangan pernah lupa proses yang kita sebutkan tadi, yaitu sudah siap dewasa untuk meninggalkan orang tua, kemudian mempunyai masa untuk berpacaran sebelum bersatu, ya, sebagai suami istri, dan barulah satu tubuh, ya. Jadi jangan proses ini dibuat terbalik. Oke? Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sebab kami mempunyai petunjuk Alkitab di dalam kami berhubungan satu sama lain. Kami berdoa untuk anak-anak muda kami supaya memilih cara yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian rumah tangga yang dibentuk adalah rumah tangga yang berbahagia, di mana Yesus akan hadir, dan hidup berumah tangga adalah hidup yang penuh dengan pelayanan, mengikuti akan jejak Yesus. Dan nama Tuhan dapat dimuliakan dalam rumah tangga melalui bapak, ibu, atau anak-anak sampai cucu-cucu sekalipun, nama Tuhan akan dimuliakan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk materi pada malam hari ini. Sudah 3 minggu menemani kita membahas tentang pacaran. Dan semoga tentunya ini bisa menjadi pelajaran juga bagi para pemuda, ya, yang lagi memilih pasangan hidup. Kita akan kembali lagi Pendeta minggu depan dengan topik yang tidak kalah menarik, ya Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Kami mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki usulan topik, Anda bisa langsung mengirimkan usulan Anda di channelnya langsung ya Dian ya, Betul. di Obsesi Hati, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangendaheng dan di Balenciaan pamit undur diri. Saksikan episode berikutnya Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan tetap terus saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.